bicara hidup, hidup kita di dunia ini memang tidak lama gitu ya. Sebentar, singkat, padat, cepat, sebentar. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia yang hidup, sesungguhnya dia hidup dalam keadaan fana, sementara. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua juga pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Sehebat apapun kita bersembunyi di tempat yang tertutup misalnya, tapi kalau sudah jadwal kematian itu hinggap dan datang kepada kita, maka kita tidak bisa menolaknya. Oleh karena itu, di antara sikap orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya, kata Nabi SAW, adalah mereka yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kematiannya. Ya. Sikap orang beriman yang paling cerdas itu adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan yang namanya kematian. Oleh karena itu, berbagai peristiwa terjadi ya, dari mulai mungkin saudara kita yang wafat karena COVID-19, ya. Kemarin saudara kita yang mungkin wafat karena kecelakaan dan lain segala macamnya. Apa yang kita lihat itu harus menjadi ibroh gitu, pelajaran untuk kita agar every minute, setiap saat dalam kehidupan kita untuk remembering of death, untuk banyak ingat tentang kematian. Harus ingat dengan kematian itu, Bunda. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Bahkan seseorang itu yang sudah menyiapkan bekal terbaik dalam hidupnya, dia menanti jadwal kematiannya, dan saat dia kembali bertemu dengan jadwal kematiannya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dengan penuh kelembutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa disebut dengan mutmainnah? Dia tenang. Kenapa dia tenang? Ya, karena selama hidupnya dia jadikan setiap detak-detiknya sebagai perilaku yang baik, bekal-bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hari ini Bunda masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, jika kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, selalu ingat bahwa yang paling dekat dengan kita adalah jadwal kematian kita. Yang paling dekat dengan kita bukan pasangan kita, yang paling dekat dengan kita bukan tetangga kita, yang paling dekat dengan kita bukan perusahaan tempat bekerja kita, tapi yang paling dekat adalah kematian kita. Oleh karena itu, jadikan setiap hari-hari itu sebagai persiapan-persiapan untuk menyiapkan bekal kematiannya. Satu, ingat, mungkin Allah berikan kesempatan usia kepada kita karena dosa kita masih banyak. Sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia ini kita banyak bertaubat, minta ampun sama Allah. Banyak nangis. Jadi kalau Bunda ingat dosa masa lalu gitu ya, kemudian tiba-tiba air mata menangis, seketika Bunda mohon ampun sama Allah, kemudian Bunda mengatakan kalimat astaghfirullah, maka di saat itu Bunda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ketika kita mengucapkan kalimat istighfar, jadi ketika kita mengucapkan kalimat astaghfirullah, itu maknanya ada dua. Makna pertama adalah kita minta kepada Allah untuk diampuni semua dosa kita yang terdahulu dan ditutup aib kita yang terdahulu. Itu pertama. Yang kedua, istighfar itu maknanya adalah kita meminta kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah untuk tidak kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan di waktu yang dulu. Makanya kita ini kan semua sama ya. Ini kalau dilihat dari wajahnya hampir mirip semua ini. Wajah-wajah banyak dosa semua ini kan. Sama Ahilman juga, sama Bunda juga, sama kita semua. Kita ini semua makhluk yang banyak dosa. Kullu bani Adam khata'un, kan begitu? Setiap anak manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat salah adalah at-tawwabun, orang yang segera kembali kepada Allah. It's mean dia bertobat kepada Allah. Maka jika hari ini Bunda, kita semua masih diberikan kesempatan usia sama Allah, ingat, boleh jadi karena dosa kita banyak sehingga kita ingin terus minta ampun sama Allah. Makanya kenapa ya, kalau habis sholat itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kalimat apa yang keluar? Astagfirullah, 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 3 kali ya. Cukup nggak Ustaz? Nggak cukup ya. Kalau kita lihat istighfar selama sholat misalnya yang wajib ya, ada 5 kali. Berarti kalau 3 kali 5 berapa kali? 15 kali. Berarti kita butuh kalimat istighfar lain selain kalimat istighfar ba'da sholat. Kapan itu? Kapanpun, dimanapun. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah kurang dari 100 kali untuk mengucapkan kalimat istighfar setiap hari. Itu Rasulullah. Nabi, Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, dosanya dimaksum, tidak ada dosa, amalnya begitu banyak, tapi setiap hari tidak pernah kurang dari 100 kali untuk mengucapkan kalimat apa? Istighfar. Bagaimana dengan kita? Kita Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Masih menegangkan. Dosa? Banyak. Amal? Sedikit. Maka butuh cara apa lagi gitu loh, agar kemudian kita mengucapkan kalimat istighfar setiap saat, setiap waktu.
Dan momentum terbaik untuk memperbanyak istighfar adalah di waktu sepertiga malam, ba'da sholat tahajud menuju sholat subuh kita. Istighfar, 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 istighfar. Astagfirullah. Yang kedua, boleh jadi Allah berikan kesempatan usia karena Allah juga tahu amal kita itu masih sedikit. Sehingga kita masih butuh waktu untuk memperbanyak amal di sisa usia kita. Ada satu ungkapan yang menarik ya. Kalau tidak salah ini dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya. Kata Imam Syafi'i, begitu banyak orang yang hari ini hidup di dalam kesesatan, kelalaian, kesalahan, padahal kain kafannya sedang ditenun untuk dipersiapkan saat dia berjumpa dengan kematian. Maka sibuknya saat hari-hari yang Allah berikan kepada dia, dia hanya ingin menjadi orang baik dan sibuk dengan kebaikan. Dia sibuk ingin menjadi orang baik dan sibuk menebar kebaikan. Maka sekarang Bunda cek hari-hari Bunda gitu ya. Dari sekian banyak usia yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita ini hidup? Kalau dulu kita dihidupkan dengan, mungkin Bunda hidup dengan banyak kesalahan ya, banyak kekurangan, banyak kehilafan, maka ayo gitu. Masa mau kayak gitu terus gitu? Masa mau berada pada zona yang keliru terus? Ini sudah saatnya gitu. It's a time. Ini sudah kembali. Bunda tengok usia Bunda ya. Bunda tengok keluarga Bunda. Bunda tengok fenomena-fenomena yang mungkin nampak dalam kacamata kita. Ternyata semua hanya sementara ya. Hidup ini sesaat saja. Kita akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Dan orang beriman itu tidak takut mati, tidak. Orang beriman tidak cari mati. Tapi orang beriman selalu mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan kematian. Lantas siapakah orang yang paling bahagia itu nanti, Ustaz? Orang yang paling bahagia katanya, orang yang saat dia hidup, dia menangis, sekelilingnya tertawa atau tersenyum. Dan saat dia mati, dia tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Kita banyak mungkin membaca statusnya almarhum ya, Kapten Afwan itu, yang kemarin jadi pilot di Sriwijaya Air itu. Begitu banyak ya beredar. Begitu banyak beredar dan kemudian kita baca begitu positifnya. Dan orang banyak menceritakan tentang kebaikannya. Lembut, sering berdakwah, sering ngajak kepada kebaikan, gitu ya. Bahkan kita baca status akhir WA-nya itu kan, setinggi apapun kita terbang, tetap tidak akan masuk surga kalau tidak menunaikan sholat 5 waktu. Allah. Sekarang kalau Bunda kita wafat, kira-kira apa yang akan orang lain kenang dari kita gitu ya? Kira-kira apa yang akan orang lain kenang dari kita? Maka oleh karena itu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Dihargai, tidak dihargai, dilihat, tidak dilihat, disanjung, tidak disanjung, dipuji, tidak dipuji, tidak penting penilaian manusia. Tapi yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita berbuat baik, benar karena Allah, yang kita pentingkan penilaian Allah, maka dengan sendirinya Allah akan membuka itu sebagai kebaikan sehingga menjadi nasihat bagi orang lain. Maka teruslah menjadikan sisa-sisa kesempatan usia yang Allah hadirkan ini untuk terus menguatkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat menjadi pelajaran untuk kita. Menjadi pelajaran untuk kita bahwa jika Bunda hari ini dihadapkan oleh orang-orang yang tersayang mungkin wafat gitu ya, orang-orang yang kita lihat meninggalkan kita, kita juga akan sama bertemu dengan jadwal kematian kita. Hanya beda waktu take off-nya saja. Itu bahasa gampangnya. Hanya beda waktu apa? Take off-nya saja. Saudara kita, teman kita, atau mungkin mohon maaf, ibu saya, ayah saya, mungkin lebih duluan dipanggilnya oleh Allah. Hilman, kamu akan berangkat juga? Iya. Tapi kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Apa kesibukan kita saat ini? Siapkan bekal. Jika sudah saatnya pulang ke kampung sesungguhnya yaitu akhirat, kita pun siap menyiapkan bekal-bekal terbaik itu. Mudah-mudahan ya, kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan hidup ya. Karena kita masih belum banyak bekal untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saling mendoakan, ya, saling menguatkan, saling memaafkan juga. Doa itu senjatanya orang beriman, Bunda. Maka Ahilman tidak pernah berhenti-henti kepada Bunda untuk mendoakan, ya. Doakan Ahilman, doakan juga keluarga, doakan juga semua guru-guru kita yang pernah membersamai kita gitu. Mudah-mudahan Allah jaga juga ya, lindungi juga, dan mudah-mudahan Bunda juga semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menyampaikan dalam satu hadis yang sangat bagus sekali. Hadisnya singkat tapi padat. Udhkuru mahasina mautakum. Jika ada yang meninggal, viralkan kebaikan-kebaikannya. Jadi nggak ada manusia sempurna. Pasti semua orang pernah salah. Nah, kalau orang sudah meninggal, berhenti aktivitas dia sehingga potensi salahnya sudah nggak ada lagi. Yang patut dikenang yang solehnya.
Jadi kalau ada orang hidup membincangkan salah orang yang meninggal, sebetulnya yang hidup itu tak aman. Karena yang masih punya potensi salah yang hidup. Yang meninggal sudah tidak ada. Nah, yang kesan yang bagus yang dibaca adalah cari potensi solehnya. Lalu viralkan itu. Saat kita memviralkan kebaikan orang yang telah wafat, maka dari apa yang kita kerjakan dapat pahala, dari apa yang orang kerjakan dari kebaikan itu menjadi cahaya orang yang wafat di alam kuburnya. Nah, itu cukup menarik dan di situ kemudian ada satu hal yang sangat kuat di Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Kalau teman-teman suka ngaji itu ya, buka juz 29. Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Oke. Huwallazi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Saya tanya sebentar dulu. Normalnya itu meninggal dulu baru hidup atau hidup dulu baru meninggal? Hidup dulu baru? Ya. Tapi ayat ini bicara wafat dulu, meninggal, maut dulu, baru hidup. Logikanya gimana? Walladzi khalaqal mauta wal haya. Kok bisa meninggal dulu baru hidup? Nah, ini bacanya itu ada ilmunya, ada disiplin ilmunya. Namanya ilmu balaghah. Nah, ini tingkat sastra tinggi, dia punya 3 cabang ilmu. Ilmu ma'ani untuk mengkaji kata, ilmu bayan untuk menyampaikan dengan jelas, ilmu badiah untuk menghiasi yang jelas supaya diterimanya nyaman. Memang jadi imam jelas ngasih tahu sabnya supaya lurus rapi, tapi kalimatnya nggak enak. Rapetin, udah gede gini nggak tahu rapat. Jelas sih, cuman keterimanya nggak enak gitu ya. Maka dirubah dengan bentuk yang indah sehingga terasanya nyaman. Nah, dalam ilmu badiah itu ada turunan di balaghah di bayan namanya takdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan karena hikmah. Kenapa di sini kehidupan diakhirkan dan pakai alif hayat untuk menunjuk sifat manusia secara psikologis yang memang cenderung ingin hidup lebih panjang. Hampir tidak ada manusia yang ingin meninggal lebih cepat. Yang ingin meninggal hari ini boleh angkat tangan. Hampir nggak ada. Semua ingin hidup lebih panjang. Oke? Tapi saat manusia merasa bahwa saya ingin hidup lebih lama, dia tidak sadar boleh jadi maut bisa datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Itulah sebabnya seringkali kita diingatkan, kalau sedang terfikir berbuat sesuatu yang tidak elok, tidak baik, maka rasakan saat itu maut datang menjemput. Oke? Nah, teman-teman influencer bikin misalnya satu konten yang nggak bagus lah. Ya, ketika buat itu rasakan bagaimana kalau sedang pengen ngupload meninggal. Ya kan? Pengen celah orang rasakan ketika bikin status celah orang tuh wafat. Terus diviralkan di akhirat. Si fulan meninggal ketika sedang bikin status celah orang. Kan gak enak tuh. Gitu? Nah itu kuat sekali. Tapi poinnya adalah ketika ada orang mendahului kita dalam kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji Anda yang masih hidup. Jadi selalu menjadi cermin kesolehan yang wafat tuh, kata Al-Quran, jadikan cermin kesolehan untuk melihat, mengcompare pada diri kita, untuk meningkatkan kebaikan kita. Jangan-jangan dia pulang itu karena memang bekalnya sudah baik. Dia orang baik gitu. Mungkin dia nggak butuh tahajud lagi, dia nggak butuh menghafal Quran lagi. Oh, saya sekarang diberi kesempatan sampai ajal karena ada kebaikan yang bahkan belum bisa dibandingkan dengan persennya dia. Nah, cara melihatnya begitu. Jadi kalau ada orang meninggalkan kita, misal siapapun dia, coba lihat kebaikannya. Ya kan? Mungkin disajikan di hadapan kita karena ada keteladanan yang mungkin bisa kita tiru. Mengapa sih harus kita yang tahu? Mengapa harus kita yang dapat kabarnya? Bukan hanya doa kita yang diminta untuk mengalirkan, tapi boleh jadi ada satu hikmah yang bisa ditelusuri yang dengan penelusuran itu menemukan informasi baru untuk kita teladani. Itu poin-poin penting sehingga teman-teman biasanya, ini biasanya kalau menjelang Ramadan, ya Rajab, Sya'ban, tuh saya suka riset kecil-kecilan tuh, ada aja yang meninggal. Ada aja gitu. Ya, dan biasanya orang-orang baik. Nah, di situ selalu ada keistimewaan yang bisa kita gali. Nah, sekali lagi, terima kasih ya Allah memberikan kesempatan kita hidup sampai hari ini. Mudah-mudahan kehidupan hari ini lebih baik dibandingkan hari yang lainnya. Tiang niku ketok kamulyane mboten rikala gesange, tapi rikala sedone.
Salah satu rahasia kematian itu adalah tempat. Rahasia kematian menika wonten 3. Mati menika rahasiane ana 3. Siji rahasia cara, 2 rahasia wektu, 3 rahasia tempat. Wong mati carane pripun ora ana sing ngerti. Mila jenengan pirsani wong mati niku carane beda-beda. Ana sing nganggo cara tabrakan, contone sinten Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, kecelakaan tunggal. Rahasia cara. Mila mang nyuwun kalih Allah muga-muga diwenehi cara sing paling kepenak. Amin. Ketok kamulian ini. Soale wong apik kalih wong elek niku bedane lak mati niku napa? Ad-dunya ni'matun wa dunya musibatun. Dunia itu nikmat, dunia itu musibah. Pertanyaannya, kapan dunia dianggap nikmat, kapan dunia dianggap musibah? Dunia itu nikmat bagi siapa? Bagi orang baik. Kenapa nikmat? Karena apapun yang dia lakukan hakikatnya adalah membuka pintu surganya Allah. Begitu dia mati, itulah saat yang tepat bahwa dia benar-benar membuka surganya Allah. Mila jenengan pirsani, lak wong apik nika lak mati biasane lambene mesem napa merengut? Mesem. Napa wong apik matine kok mesem? Soale diiming-imingi gambare surga. Mesem niku gambarane surga, merengut niku gambarane neraka. Wong apik niku lajeng mati biasane mesem soale wis diwenehi gambaran surga. Apik wong elek niku lak padha, arep mati niku lak padha ngeyeli. Sing apik parane karo malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe sapa? Israil. Ngopo rene arep nyabut nyawamu? Dijawab kali tiang arep mati nih. Moh. Lah ngopo? Aku jek pengen ngaji. Ngeyel. Tak cabut nyawamu saka cangkemmu. Moh, aku jek pengen maca Quran. Tak cabut nyawamu saka kupingmu. Moh, aku jek pengen ngrungokke wong ngaji. Tak copot matamu tak cabut nyawamu saka matamu. Moh, aku jek pengen delok Gus Miftah. Akhirnya apa? Malaikatnya mumet ndase. Iki menungso kok ngeyel kaya ngene. Sowan marang Gusti Allah. Gusti, nika lho tak cabut nyawane ra gelem. Tak cabut nyawane saka cangkeme jerene sik pengen maca Quran, tak cabut saka kupinge jerene sik pengen ngrungokke pengajian, tak cabut saka mripate sik pengen nyawang Gus Miftah. Kula kedah pripun? Dijawab kalih Allah, gampang bro, gampang. Carane pripun? Mara ning surga, videonen, fotonen. Engko foto karo videone surga delokno ning wong kuwi. Akhire leres, malaikate mara ning surga difoto, ceklik di video. Mandap ketemu tiang niki. Begitu tiang niki diparani, malaikate ngetokke videone, "Bro, deloken matamu." Sawah. Gitu nyawang ono istana apik bianget, matane mulai seneng. Delok mereka meneh ono bidadari, subhanallah bentuke isusu panter, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Akhirnya mripate niki seneng delok gambaran swarga, delok karo mripat sing bungah, akhirnya tanpa terasa malaikat mengambil nyawanya. Mila wong niku biasane mesem, soalnya seneng delok gambare surga. Sawang sulipun wong niku lah elek. Adunya musibah menjadi musibah. Soalnya napa? Karena nyuwun sewu, apa yang dia lakukan itu hakikatnya hanya menumpuk-numpuk amalan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Begitu kiambake mati, dia benar-benar membuka nerakanya Allah. Mila wong mati lah elek niku biasane merengut. Soalnya napa? Napa bedane karo wong apik? Lah wong apik niku dimingi-mingi surga, wong elek niku diancam karo panase neraka. Lah kok ngoten Gus? Napa wong elek mboten dimingi-mingi surga? Wis ra percaya. Diwenehi gambaran surga ora percaya, mila didelokke gambaran neraka. Itu yang dinamakan kematian suul khatimah. Mila carane pripun? Annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kebiasaanmu ngaji, mati nih ngaji.
kebiasaanmu ngerumpi, mati ning ngerumpi. Maka jangan pernah berhenti untuk mendatangi pengajian supaya awake dhewe mati pas dalam keadaan terbaik. Amin.